Halo guys, jadi kali ini gua kehujanan pakai sepeda Overo Starlit 3 lit nih. Sekalian gua pengen ngetes ketahanan dari sepeda ini. Mungkin buat temen-temen yang belum tahu bentuknya, nanti gua tunjukin nih sebentar, gua muter ke depan. Nah, bentuk kayak gini nih, kayak robot ya, futuristik Wow. nih. Oke, pakai jas hujan dulu, pakai helm dulu nih. Hujannya belum terlalu deras sih, masih gerimis-gerimis. Cuma mudahan sih gak hujan deras sih. Ngeri-ngeri sedap juga soalnya ini kan sepeda listrik ya, gue nggak tahu ini bener-bener anti air atau enggak. Soalnya gue baru pertama kali ini nyoba. Oke, anggap aja kita mulai dari 0 km mungkin ya. Di sisa baterai sekitar 64%. Nah, tripnya 0%, baterainya di 64%. Kira-kira berapa persen nih jarak tempuh gua nanti dan habis berapa persen pemakaian baterainya. Jalannya udah mulai licin sih karena gerimisnya udah mulai makin deras nih. Cuma belum masuk kategori hujan ya, karena masih hujan, gerimis rintik-rintik lah. Ini gue posisinya di Citerep, mungkin di kawasan Indosemen nih, ke arah Nambo atau Lulut. Di sini jalannya lumayan rame, padat, karena kebetulan kan jalan yang ke arah Cilengsi lewat Kedep itu kan ditutup ya, karena jembatannya dibongkar atau direnovasi. Jadi banyak yang muter nih, apalagi hujan begini nih, antara lewat Cikuda Warna Herang atau lewat Nambo. Nah, kebetulan gua lewat ke daerah Nambo nih, lewat kawasan Indosemen. Di sini masih sepi sih, belum terlalu ramai banget ya, belum padat-padat banget. Hujannya juga ya masih kecil lah, masih kehitung gerimis sih ini. Oke, gue masih di mode 1 dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Ini di speedometer ya, nggak tahu realnya di GPS berapa. Karyanya sih kurang akurat sih, tapi anggaplah segitulah. Kebetulan gue bareng bubaran orang-orang yang pada pulang kerja nih, jadi kayaknya agak padat sedikit, agak ramai. Berhubung ini sepeda, jadi ya pastiin ambil jalur kiri lah supaya tetap aman ya. Soalnya kan ini sepeda speednya dibatasin nih, jadi mentok paling 50 km per jam. Jadi kalau buat ngambil jalur tengah itu agak bahaya kalau misalnya terlalu pelan gitu, apalagi orangnya pada ngebut-ngebut nih yang bawa di jalur kanan. Paling kalau misalkan menyeberang atau mau belok ke kanan, barulah ambil jalur kanan. Tapi harus pelan-pelan, hati-hati lihat spion. Nah, kan ini sepeda wajib di jalur kiri, jalur kanan kalau misalkan harus nyalip nih. Kalau kira-kira nggak nyalip ya itu tetap di jalur kiri. Oke, gua sudah sampai ke jalur arah menuju Lulut. Cuma nanti di depan gue belok ke kiri, lewatin rel kereta nih, nyebrang. Cuacanya masih gerimis sih, belum hujan deras. Cuma ya udah mulai agak basah sih. Nah, ini rel kereta nih, rel kereta ini Nambo. Sekarang gue masuk ke daerah Bantarjati cuy.
di sini masih sepi. Apa karena hujan kali ya? Biasanya rame kalau di sini. Oke, gua ambil kanan, masih sepi. Nah, di jalur ini terkenal jalur yang banyak tanggulannya cuy. Bentar-bentar tanggulan di sini. Ya karena mungkin jalannya kecil ya. Dan itu banyak rumah warga, banyak pemukiman, sekolah, masjid, persimpangan gitu. Jadi buat lebih safety mungkin ya. Nah, hujannya udah makin deras cuy. Tapi belum deras-deras amat sih. Cuma udah bisa bikin baju basah kuyup. Kebetulan gue cuma pakai mantel plastik bagian atas doang nih. Bagian ke bawah nih celana gue nggak pakai nih, basah kuyup nih bagian celana. Oke, jalur mulai licin karena aspalnya udah mulai becek. Ya agak deg-degan juga sini bawa sepeda, pakai sepeda listrik di bawah hujan-hujanan baru pertama kali. Gue takut setrum mungkin ya, tapi ya klaim dari Overo-nya sih ini udah tahan air ya, bahkan bisa dicuci di steam gitu, walaupun jangan pakai tekanan air yang terlalu tinggi ya, cuci wajar lah gitu. Udah mulai deres cuy. Nah kan udah kelihatan nih bentar-bentar tanggulan nih, bentar tanggulan atau polisi tidur. Di depan udah polisi tidur lagi nih. Nanti di depan sana tuh ketemu stasiun Nambo di sebelah kanan. Ini ada angkot apa ini? Nambo 74 cuy. Jurusan mana nih? Oh, jurusan Citerep, Nambo, Walahir. Oh, ini aku Walahir juga nih. Aku baru tahu ada angkot 74 ke Walahir. Kirain ke Bantar Jati doang. Ini angkot 74 dari Citerep, Nambo, Walahir nih cuy. Buat yang mau naik angkot, ini bisa nih nyobain naik angkot ini. Tapi gua nggak tahu nih beneran ke Walahir atau nyimpang ke tempat lain. Soalnya gua baru lihat, tanpa gue jarang lewat sini juga sih. Nah ini udah sampai stasiun Nambo cuy, sebelah kanan. Di sini hujannya mulai deras, udah mulai bikin basah nih. Cuma ya nggak deras amat soalnya ya masih bisa dibilang gerimis lah. Belok ternyata, kiranya pola belok ternyata cuy. Hujannya makin lama makin deras. Untungnya nggak terlalu ramai banget ya. Ini kalau rame ya lumayan basah kuyup tuh, soalnya nggak bisa buru-buru. Oh iya, gue masih di mode 1 nih, dengan kecepatan ya kurang lebih 30 km per jam. Di speedometernya 20 30 lah, sekitar segituan lah. Dari tadi gue pakai mode 1 terus sih, kecuali gue kalau mau nyalip nih baru pakai mode 2 atau mode 3. Kalau mau irit ya di mode 1 aja udah. Ngapain buru-buru juga, licin cuy. Kecuali kalau emang pengen buru-buru banget nih, baru tuh sikat aja mode 3. Kalau gue kebetulan ini sekarang ya lagi nyantai juga, jadi mode 1 cukup lah. Lagian kan bisa hemat baterai juga kan. Nah kalau di mode 3 lumayan boros sih kalau menurut gua. Oh ya, sekalian bahas kekurangan sepeda ini nih. Ini kekurangan yang gua rasa tuh dari shock breaker nih. Shock belakang itu lumayan keras cuy. Kalau lu nabrak polisi tidur tuh langsung kayak mantul-mantul gitu. Shock depan juga sama. Makanya ini gua ngakalinnya gue pesin dikit rem
ban depan sama ban belakangnya supaya nggak terlalu mantul banget gitu, lumayan pegel soalnya. Nah di sini udah mulai deras cuy hujannya. Aduh deg-degan juga sih. Ini kalau tiba-tiba hujan deras banget gitu agak ngeri juga sih. Takutnya truk. Soalnya gua belum pernah ngalamin sih hujan-hujanan pakai sepeda listrik. Pakai motor listrik aja belum pernah gitu. Ini baru pertama kali sih gue pakai sepeda listrik gitu. What? Kalau keuntungannya sih kelebihannya gitu ya, irit sih, irit nggak terlalu sering beli bensin. Soalnya kalau dihitung-hitung gue sekali ngecas sepeda ini paling itu sekitar 1 kWh lah, atau kalau misalnya harga 1 kWh nya itu 1.600 atau 1.400 ya sekitar segitu, nggak nyampe 2.000 buat sekali ngisi dari 0 sampai 100% tuh. Jadi ya irit banget sih. Kebetulan gue kerja muter dengan jarak kurang lebih kalau bolak-balik itu sekitar 30 km lah. Dan itu gue biasanya gue cuma habis sekitar 50% karena 60% kalau lagi boros banget. Dan itu irit lah paling ya sekali ngecas itu bisa 2 hari kalau dibikin mepet banget sampai habis. Tapi kalau gue sih gue ngecas setiap hari. Anggap aja misalnya ngecas setiap hari itu 1.000 seharinya, kali 30 hari udah 30.000, atau ya masih di bawah 50.000 lah, lumayan lah. Di sini hujannya udah mulai agak deras lagi nih, bukan gerimis lagi, ini udah mulai hujan. Hujan rintik-rintik gitu, agak licin nih jalannya. Gue belum tahu ini sepeda bawaannya ban dari sepeda bawaannya ini licin atau enggak, tapi sejauh ini ya masih aman-aman aja kayak motor biasa lah. Terlalu licin banget atau dibilang nggak licin juga ya licin. Oh ya guys, gue sekarang udah sampai di Nambo. Bentar lagi turunan Nambo nih, atau bisa orang menyebutnya itu tanjakan Nambo nih. Di sini turunannya itu ekstrim. Kalau turunan sih masih oke lah, tapi kalau nanjak itu lumayan sih. Kalau buat sekelas sepeda listrik agak berat kalau nanjak di sini. Makanya gue jarang lewat sini karena takut gak kuat nanjak. Makanya gue muter lewat Jelang sih sana, lewat Cikuda ke arah Wanerang. Hujannya di sini udah mulai deras nih, udah mulai rata lah, cuma yang nggak deras-deras banget gitu ya. Tapi kalau buat bikin baju basah ya udah basah kuyup kalau begini. Nih kita udah turun nih, turun, oke. Ini masih di mode 1 dengan kecepatan gue jaga di 20 sampai 30 km per jam aja. Karena takut licin, kebablasan cuy. Udah deras banget soalnya hujannya nih. Gak tau udah kalau di kamera kelihatan apa enggak hujannya, atau malah kamera gue kehalangan air hujan, bisa jadi. Wait, aduh itu motor nggak masuk aja. Gak tahu apa ini sepeda nggak kedengeran suaranya. Nah ini nih kekurangan sepeda listrik atau motor listrik, udah ketahuan cuy. Kalau ada orang yang tiba-tiba masuk itu dia nggak mungkin nggaknya karena nggak kedengeran suaranya. Ini coba nanjak kuat, aman sih, masih tembus di kecepatan 20 km per jam buat nanjak ringan ya. Ini kebetulan masih nanjak sih, masih ngangkat, masih aman-aman aja. Tapi kalau boncengan nggak tahu ya. Ini kebetulan gua sendiri dengan bobot berat badan sekitar 70 kg
ya 70 kilo lah. Anjir, makin deras aja nih hujannya. Wah, wah, kacau. Gua takut konslet nih. Ini hujannya deras banget. Kacau nih, sepeda di bawah hujan-hujanan deras begini. Sepeda listrik, cuy. Aduh. Mudah-mudahan sih aman-aman aja ya. Gue baru pertama kali soalnya pakai sepeda ini. Ya, nyari-nyari pengalaman ya. Bukan cuma katanya kok anti air, tapi ya gue buktiin sekarang nih bener-bener anti air gak nih. Gue ajak hujan-hujanan nih. Lumayan deras soalnya di sini nih. Udah lumayan becek kan gitu. Banyak ngelewatin genangan air nih. Cuma ya bukan genangan banjir ya, ini genangan air ya di jalan raya lah, di aspal. Ya normal-normal aja. Cuma makin deg-degan aja nih kalau macet. Dari tarikan sepeda sih walaupun kehujanan gini masih aman sih kalau kata gue, masih enak-enak aja gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada problem sih, masih kayak biasanya, masih di speed 23 sampai 30-an lah, masih di mode 1 nih. Sekarang gua udah ada di jarak tempuh sekitar 4 km dan sisa baterai 52%. Gimana, awet apa enggak nih? Dari tadi gue mode 1 terus soalnya nih. Gila cuy, makin deras aja makin sini ya. Gue takutnya malah banjir nih. Udah kedinginan nih, tuh atasan pakai jas hujan, bawah nggak pakai jas hujan nih, nggak pakai mantel. Jibruk kalau yang bawah. Itu celana maksudnya. Mana jalan padat, banyak polisi tidur. Mudah-mudahan ini sepeda nggak kenapa-napa. Sampai rumah gua langsung bilas kali ya, langsung gua keringin. Agak ngeri juga soalnya listrik cuy. Namanya listrik kan nggak tahu nih, tiba-tiba ada yang kemasukan air, konslet kan repot itu. Oke, sekarang gue udah sampai Nambo 2, mungkin ini deket SDN Nambo 2 nih, atau Walahir lah. Walahir, hujannya deras banget. Oke, sekarang jarak tempuh di 5 km ya. Sisa baterai masih 50. Oh, berkurang nih jadi 51. Dengan kecepatan tetap konstan di antara 20 sampai 30 km per jam di mode 1. Gue dari tadi nggak pakai mode 3 karena ya mau banjir. Jalannya aja lambat, ini ramai cuy. Nggak bisa ngebut, nggak bisa buru-buru. Di mode 1 aja cukup buat ngejar-ngejar yang motor di depannya tuh. Lumayan ngirit baterai. Nah, sini masih banyak polisi tidur nih, udah ngelewatin SD Nambo 2 nih, sebelah kanan nih. Hujannya masih deras banget sih. Lumayan nih, bikin jalan becek, banyak genangan air. Mudah-mudahan di BLDC-nya aman-aman aja nih, takutnya kemasukan air terus karat. Oke, mungkin cukup sekian aja kali ya konten gue sekarang nih, karena bentar lagi gue sampai. Oke, gue jelasin nih sedikit. Jarak tempuh yang dari tadi gue kehujanan itu sekitar 5 km ya.
dan sisa baterai itu di 50% dengan mode 1 terus dari tadi, jarang ke mode 2 atau 3, dan kecepatan ya antara 10 sampai 30 km per jam lah, ngelewatin tanjakan dan turunan. Ya mungkin bisa dibilang irit atau enggaknya ya tinggal dinilai sendiri aja lah. Sama sejauh ini nih dari tadi dipakai hujan-hujanan belum ada problem apa-apa sih, belum ada kendala apa-apa, masih aman-aman aja gitu. Jadi klaim dari Overo-nya itu ini anti air ya, mudah-mudahan terbukti benar-benar anti air gitu. Jadi walaupun dipakai hujan-hujanan, dibawa ngelewatin genangan air, dicuci, di steam, itu masih aman. Berarti itu benar-benar terbukti. Nah ini gua ngebuktiin bahwa sepeda ini tuh diajak hujan-hujanan itu bisa masih aman gitu, dengan jarak yang gua alamin ini udah sampai 5 km masih aman-aman aja. Mudah-mudahan nanti kedepannya masih aman juga. Oke, thank you yang udah nonton konten gua, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Like dan subscribe channel gua kalau misalnya konten gua bermanfaat atau masuk ke gua. Oke, sampai jumpa di konten gua yang berikutnya. Bye bye. Guys, ngelewatin genangan air cuy. Guys, mantap. Oke, dadah.